Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan ruang kolaborasi mengenai studi kasus kegiatan di ruang kelas dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kita membahas kasus yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Abinda Nova Aulia dengan NIM 24008911183. Yang kedua, Berlian Salsabila Anindita Susanto dengan NIM 24008911195. Dan yang ketiga, Farah Maulina Manda dengan NIM 24008911209. Pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Isna Rahmawati STHI MPD. Baiklah teman-teman, untuk kasus yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Berlian Salsabila Anindita Susanto. Untuk kasus yang kedua akan dipaparkan oleh saya, Abinda Nova Aulia, dan kasus yang ketiga akan dipaparkan oleh Farah Maulina Manda. Pada kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 8. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Tanggapan kelompok kami adalah, pada kasus tersebut, guru menggunakan bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky, yaitu scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seseorang yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kelompok kami adalah metode pembelajaran di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya suasana kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Metode ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme adalah salah satu teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Dalam konteks pembelajaran,
Guru dapat menerapkan metode-metode seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif untuk membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pembelajaran. Sementara itu, teori behaviorisme menekankan pada peran lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks pembelajaran, guru dapat menerapkan sistem reward dan punishment untuk memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif siswa. Pada kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Tanggapan dari kelompok kami yaitu, usia rata-rata siswa kelas 1 sekolah dasar adalah 7 tahun. Jan Piaget mengatakan bahwa pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak rentan usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisiknya saja. Tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi Rani sebagai seorang guru, agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan Rani yaitu dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa seperti misalnya buku, pensil, spidol, penggaris yang setiap harinya siswa gunakan untuk belajar. Rani dapat menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa belajar. Dengan mengaitkan antara pelajaran berhitung dan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara, yaitu cara belajar berhitung dengan mudah dan cepat, karena anak-anak dapat mempraktikkannya secara langsung. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan menghitung seperti dengan congkak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak-anak telah diajarkan berhitung. Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan dari kelompok kami yaitu, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan tersebut berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan benda-benda di sekitar dan beberapa permainan yang berhubungan dengan kegiatan berhitung. Secara tidak langsung, siswa juga dihadapkan dengan situasi yang nyata di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Dengan begitu, terciptanya pengalaman yang baru bagi siswa yang tentunya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal tersebut selaras dengan prinsip dari teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan siswa sebagai individu yang aktif, mengkonstruksi pengetahuan dan pemaknaan berdasarkan pengalaman dalam proses belajar mengajar. Pada kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Tanggapan kami, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskriptif tersebut secara tepat dan sesuai. Made menggunakan referensi pembelajaran yang berkaitan dengan kearifan lokal atau lingkungan siswa. Made melakukan referensi yang sesuai dengan tempat mengajar, sehingga dapat membantu siswa supaya mempermudah siswa memahami materi yang diberikan Made yang dipelajari siswa.
Keunggulan lokal yang diterapkan yaitu suatu daerah atau tempat yang memiliki kekhususan atau kekhasan sebagai salah satu identitas atau ciri dari daerah tersebut yang memiliki nilai lebih untuk menjadi suatu potensi dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Dalam kasus 3, Made memanfaatkan potensi makanan dan pantai khas Bali dalam pembelajaran teks deskripsi. Pembelajaran ini disebut sebagai pembelajaran berbasis local wisdom. Proses pembelajaran berbasis local wisdom merupakan suatu proses pembelajaran yang menjadikan suatu kearifan lokal sebagai bagian dari pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaitkan antara kehidupannya sehari-hari dengan teori yang telah dipaparkan di kelas. Namun, hal tersebut belum banyak diterapkan di lingkungan sekolah. Pembelajaran dengan mengaitkan kearifan lokal dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Di era ini, banyak siswa yang kehilangan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tidak konstekstual, sehingga pembelajaran yang berbasis local wisdom menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan kami, berdasarkan prinsip dari pembuatan kurikulum, prinsip yang Made gunakan sesuai dengan prinsip fleksibilitas. Pembelajaran hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Dalam pelaksanaan suatu kurikulum memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang. Hal yang Made lakukan mengacu pada teori belajar konstruktif yang dikemukakan oleh Vygotsky. Vygotsky mengklaim bahwa sebagian besar dari apa yang telah dipelajari anak-anak berasal dari budaya di mana mereka tinggal. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Vygotsky menyatakan bahwa hal terpenting yang berpengaruh terhadap pembentukan pengetahuan seorang anak adalah lingkungan dan budaya sosialnya. Agustianingrum dan kawan-kawan 2022. Bahasa, lagu, kesenian, dan permainan dapat menjadi sarana belajar bagi anak-anak. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya sehingga budaya sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Cara berpikir yang diyakini Vygotsky harus dipahami berdasarkan latar belakang sosial budaya dan sejarahnya. Oleh karena itu, Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar siswa. Berikut tanggapan dari kelompok kami mengenai ketiga kasus yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.